Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai format file bitmap. Ya, sebelumnya kita akan bahas dulu format file itu apa. Nah, jadi file format adalah struktur dari sebuah file dan bagaimana file tersebut dibentuk. Struktur tipe file biasanya ada pada header, metadata, isi konten, dan penanda akhir atau EOF atau dipanjangannya end of file. Ya. Nah, jadi file format ini gampangannya adalah penanda dari jadi gampangannya file format itu adalah suatu penanda atau pembeda dari setiap file agar dapat dikenali dan dieksekusi secara benar oleh sistem komputer. Nah, kenapa dieksekusi secara benar? Karena file format ini memiliki kode yang di dalamnya itu berbeda-beda dari setiap file ya. Punya cara eksekusi sendiri-sendiri. Nah, kalau kalian mau tahu strukturnya itu ada header, metadata, isi konten, dan penanda akhir file. Nah, ini isi dari file format secara umum. Ya, ini nanti mungkin bisa kalian pelajari saat kuliah nanti. Di sini saya hanya akan memberitahukan perbedaan dari format file-file bitmap yang biasa kalian gunakan. Oke, di sini ada 3 yang saya akan jelaskan, yaitu JPEG, GIF, dan PNG. Ya, sebenarnya ada banyak banget file format yang ada, kayak TIFF, terus ada BMP, WebP, terus TAR, RAW, dan lain-lain sebagainya. Tapi yang paling banyak digunakan ini ya. Saya rasa sebagian dari kalian sudah familiar sama ini. Oke, yang pertama adalah JPG. JPG atau JPEG atau kepanjangannya Joint Photographic Expert Assemble adalah format file gambar yang diciptakan oleh Joint Photographic Expert Assemble pada tahun 1980. Nah, JPEG ini tujuan utamanya adalah untuk menyimpan gambar fotografi yang memiliki gambar yang detail dengan warna yang kaya banget, tapi dengan ukuran yang kecil. Nah, mereka berhasil menciptakan JPEG ini dapat menampung hingga 24 bit warna. Nah, 24 bit warna ini kalau dihitung ya, 2 pangkat 24 totalnya jadi 16 jutaan warna dalam satu file JPEG. Nah, dia bisa dapat ukuran kecil. Bagaimana caranya? Yaitu dengan pengkompresan. Pengkompresannya adalah dengan menghilangkan sebagian informasi dari gambar. Nah, itu gimana? Jadi gini, misalnya ada warna biru ya. Biru itu kalau diperbesar di sini ada warna biru dibesar, nanti akan dapat warna biru muda, biru dongker, biru tua, kayak gitu kan. Nah, biru-biru itu nanti kalau dikompres nanti bakal dijadikan satu warna saja. Misalnya cuma warna biru saja. Kayak gitu. Itu cara dia mengompres. Nah, kalau dikompres terus-menerus, nanti kelamaan bakal kelihatan banget nanti. Jadi kotak-kotak kayak gitu. Gambarnya jadi pecah. Nah, untuk itu, kalau kalian punya gambar JPEG, ini biasanya atur kompresinya ke 80%. Nah, itu sudah bagus ya. Sudah kecil dan bagus. Kalau diperkecil lagi nanti takutnya bakal pecah. Oke, selanjutnya adalah GIF. GIF ini kepanjangan dari Graphic Interchange Format. Nah, merupakan format gambar yang mampu menyimpan transparasi dan animasi. Nah, kalian tahu transparasi kan? Jadi gambar itu kalau JPEG nanti dia nggak bisa transparasi. Jadi kalau kalian nyimpan gambar apapun ke JPEG yang sebenarnya background transparan bakal jadi background putih ya kalau di JPEG. Kalau di GIF dia nanti bisa transparan. Jadi bisa ditumpuk sama gambar lain. Oke ya. Nah, kelebihannya sini adalah dia bisa animasi juga. Ya, contohnya kayak gini ya contohnya. Nah, tapi kelemahan dari format ini adalah
hanya dapat menyimpan 8 bit warna. Ini kelemahannya. 8 bit warna itu kalau dihitung 2 pangkat 8 yaitu 256 warna saja, 256 warna. Nah, jadi kalau buat nyimpan pemandangan tuh pasti jelas banget pecah. Terus warnanya bakal berubah banget nanti. Saya akan dicoba ya. Nah, jadi format ini sekarang jadi kurang populer ya. Dulu format ini banyak dipakai buat dekorasi website maupun aplikasi. Ya, kalau kalian hidup di zaman dahulu, sekitar tahun 2010-an, nah itu masih pakai GIF. Website-websitenya coba dilihat itu gambar kayak gitu. Sekarang udah pada bagus-bagus ya, karena nggak pakai GIF lagi. Tapi GIF ini sekarang tenar di sosial media itu buat meme. Coba masih pakai GIF karena bisa buat animasi secara instan. Dan juga bisa di looping kayak gini, di looping. Animasinya jalan terus, nggak kayak video ya. Oke, selanjutnya adalah PNG. PNG ini kepanjangan dari Portable Network Graphic. Nah, jadi dari namanya Portable Network Graphic ini adalah gambar portable untuk internet. Portable itu apa? Itu bisa ditempatkan di mana saja. Itu portable. Nah, ini merupakan format file dengan yang dibuat sebagai pengganti dari GIF. Ya, jadi awalnya dibuat sebagai pengganti GIF ya. Nah, kenapa pengganti GIF? Nah, dia ini format yang juga mendukung transparansi, tapi ditingkatkan dengan dukungan warna hingga 24 bit setara sama JPEG ya. Jadi kualitas warnanya sama dengan JPEG. Nah, tapi ini kelebihan dan kekurangannya ya, sama. Ya, ini termasuk kelebihan dan kekurangannya. Nggak kayak JPEG yang kompresinya mengurangi informasi. PNG ini berusaha untuk mempertahankan informasi yang ada di dalamnya. Ya, jadi kompresinya entah bagaimana dia nyoba mempertahanin kualitas dari gambarnya. Nah, namun kelemahannya dari teknik ini adalah gambar detail itu nanti bakal ada warna-warna yang berubah. Ya, ada yang ganti lah. Jadi ini dia nggak cocok buat gambar-gambar detail semacam fotografi, itu nggak cocok. Nah, cocoknya dia sebagai gambar-gambar logo, semacam ilustrasi, gambar kartun. Nah, seperti itu dia malah cocok banget. Dia punya ukuran file yang sedikit lebih besar dari JPEG, tapi kualitasnya setara dengan JPEG, tapi tidak untuk fotografi. Oke. Itu ya. Nah, ini format ini juga banyak dipakai di web sekarang ini, terutama untuk logo webnya itu pakai PNG biasanya. Walaupun sekarang udah mulai pada ganti pakai SVG maupun pakai WebP ya, yang terbaru. Namun belum banyak, masih banyak pakai yang PNG. Nah, selain itu PNG ini cocok sekali untuk untuk desain-desain konten sosial media, kayak konten Instagram, status WA itu baiknya pakai PNG karena dia mencoba untuk tidak mengurangi kualitas dari gambarnya. Itu. Kecuali kalau status kalian itu berisi foto pemandangan kayak fotografi, nah itu baru gunakan JPEG. Oke ya, itu dulu pengenalannya. Selanjutnya kita akan menunjukkan perbedaan dari JPEG, PNG, dan GIF pada aplikasi Photoshop. Oke, di sini saya akan menunjukkan perbedaan dari ketiga file tadi di aplikasi Photoshop. Oke, yang ini yang pertama ada JPEG ya. Kita coba masukkan kayak gini. Jadi file JPEG ini hanya file gambar biasa dengan layer bernama background kayak gini doang. Nah, kemudian saat kita masukkan yang PNG coba ya. Nah, PNG
bentuknya seperti ini. Dia bakal ada kotak-kotak, ini kotak-kotak belang-belang ini yang menandakan ini adalah area transparasinya. Nah, coba saat kita masukkan ke sini, nah dia bakal tetap transparan ya, menyesuaikan backgroundnya. Begini. Jadi ini PNG enak banget kalau buat editing, buat gabung-gabungin gambar, gitu ya. Oke, selanjutnya file GIF ya. Ini ya. Nah, saat dimasukkan GIF bakal kayak gini. Dia bakal punya banyak layer yang menandakan animasinya nanti ya. Nah, terus ini animasinya seperti apa? Kalau kalian pengen tahu ya, kalian bisa aktifkan menu timeline di Windows, kemudian klik timeline. Nah, di sini bakal kelihatan timeline dari animasi GIF ini. Kalian play, nah nanti kayak gini, bisa di play. Jadi cara kerjanya tuh simple ya. Cuma ini, hidupin, matiin layar saja. Dia bakal gerak kayak gitu. Nah, oke. Sekarang kita coba ini dari JPEG dulu. JPEG ini akan saya simpan ke dalam format PNG. Ya. Kita save. Kemudian kita cek ukurannya. Nah, ini lihat. Jadi yang JPEG ini ukurannya cuma 49 KB, sedangkan yang PNG ini sampai 279 ya. Ini hampir 5 kalinya ya dari ukuran awalnya. Karena itu PNG ini tidak disarankan untuk gambar-gambar yang detail seperti pemandangan. Oke, selanjutnya coba kita export ini ke GIF ya. Kita save ke GIF. Ini ya. Save. Nah, ini colornya dia cuma 256 saja. Kemudian kita klik OK. Nah, kita cek hasilnya. Nah, ini ya. Ini yang GIF ya. Jadi bakal kelihatan kayak gini. Karena warnanya yang cuma 256, nah dia bakal kelihatan banget gradasinya itu hilang. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang JPEG. Kemudian ini yang PNG. Nah, yang PNG sama JPEG ini perbedaannya nggak terlalu ya, karena kompresinya juga bisa buat standar semua. Oke, kemudian ini yang PNG ya. Coba PNG ini saya simpan ke format JPEG. Oke, coba kita lihat. Ini yang JPEG, ini yang PNG. Nah, kelihatan ya. Jadi yang kalau file PNG kita simpan ke JPEG, dia bakal otomatis transparannya berubah jadi warna background putih. Nah, ini perlu hati-hati ya. Jadi saat kalian udah ngedit, misalnya ngedit gambar yang ngilangin background, terus kalian save ke JPEG, nah kalian bakal jadi putih kayak gini, kalian harus ngulangi lagi buat dapat gambar transparan ya. Jadi hati-hati. Nah, kalau jadi ukurannya juga, ukurannya jadi bertambah malah, karena yang sebelumnya transparan jadi berwarna. Jadi kalau di JPEG dia kan hitungannya per pixel-pixel ya, jadi nambah gitu ya. Nah, kemudian kalau ini kita export ke GIF, kayak nah, ini kita lihat, ini yang JPEG, ini yang GIF. Ya, kalau dilihat dari perbedaan ini nggak ada ya, karena warnanya juga cuma sedikit
Ini bukan gambar detail kayak yang tadi, kayak pemandangan tadi. Jadi masih bisa ditolerir sama sistem. Kalau dari ukuran hampir mirip sama PNG ya, tapi warnanya lebih banyak yang PNG. Jadi GIF ini punya banyak kelemahannya. Kelebihannya cuma dia bisa nampung animasi, gitu ya. Oke, selanjutnya ke GIF. Nah, ke GIF ini saat kita export ke JPEG, ya lihat. Nah, dia bakal jadi gambar diam, ya. Kalau di GIF dia bisa gerak, ya. Kalau di JPEG dia cuma diam. Begitupun kalau di export ke PNG juga dia bakal diam, gitu ya. Nah, itu tadi contoh-contoh pengelolaan file, pemilihan file ya. Jadi kesimpulannya, kalian itu harus bisa menentukan file format yang cocok untuk keperluan desain kalian. Ya, tergantung apa yang ingin kalian buat. Jadi kalau untuk gambar-gambar yang detail semacam pemandangan, kalian sebaiknya gunakan JPEG. Nah, untuk gambar-gambar yang sekiranya tidak terlalu detail kayak ilustrasi maupun logo, gunakan PNG. Nah, saat gambarnya ini animasi, gunakan GIF. Nah, kayak gitu ya kesimpulannya. Semoga bermanfaat. Sekian tutorial kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.